Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mohon maaf atas lobetnya laptop saya tadi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi untuk materi hari ini adalah mengidentifikasi teks eksposisi, ya. Nah, saya sudah. Oh, siapa nih hostnya? Kenapa saya tidak bisa menjadi? Saya tidak bisa share screen lagi. Bentar ya. Saya tidak bisa memperlihatkan host disable participant screen sharing. Saya lihat dulu. Oke, begini ya, silahkan login ulang kembali lagi. Login ulang supaya saya bisa share screen. Oke. Oke, jadi saya ulangi kembali untuk hari ini kita belajarnya tentang eh, identifikasi. Ya, kemarin kita belajar strukturnya, ya. Ini kemarin kita pelajari, ini sudah kita pelajari. Nah, sekarang bagaimana caranya mengidentifikasi teks eksposisi, ya, identifikasinya. Nah, ada itu saya sudah share di Classroom, ya. Saya bukakan dulu Classroomnya. Ini. Nah, perhatikan. Untuk mengidentifikasi, bisa dilihat dulu. Identifikasi merupakan usaha untuk menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur suatu objek. Dapat disimpulkan bahwa eksposisi identifikasi merupakan metode yang berisi tentang uraian atau paparan yang berusaha untuk menjelaskan dan menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Dengan menyebutkan ciri suatu objek, diharapkan pembaca mendengar lebih mengenal objek tersebut. Ya, contoh kemarin, ya. Contoh kemarin di pembukanya, ya, pembukaannya itu kan mau dibelikan HP. Ya. Ya, pembukanya kamu melapor sama orang tuamu. Mama, bapak, sekarang adalah musimnya, bukan musimnya, waktunya belajar di rumah karena adanya penyakit corona yang menyebabkan kita tidak bisa ke sekolah. Misalnya itu pembukanya. Nah, argumentasinya bukan alangkah baiknya, sebaiknya saya dibelikan handphone. Ya. Kemudian kasih identifikasi handphonenya seperti apa, misalnya handphonenya merek Samsung, ya. Memorinya 2 GB, ya. RAM-nya 2 GB, memori eksternalnya 64 GB, harganya mungkin 3 juta, mereknya Oppo. Itu maksudnya kita identifikasi objek yang kita inginkan supaya yang kita ajak itu bisa memahami apa yang kita idekan, ya, apa yang kita gagas. Bisa dipahami? Jadi dijelaskan secara mendetail, identifikasikan atau uraikan atau paparkan dengan menyebutkan ciri atau unsur dari suatu objek. Ya, begitu maksudnya. Nah, sekarang
Ada video saya kirim tadi ya, tolong dipelajari, ada juga di Classroom. Kita lihat contohnya di buku ya. Ada contohnya di buku. Oke, perhatikan ada contohnya di buku. Ini yang kemarin kita bahas. Ini. Kita lihat dulu contohnya di buku ini. Ini ada wacana tentang pembangunan dan bencana lingkungan. Nah, kita langsung ke soalnya. Apa gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis dalam teks tersebut? Ya, pendapat yang disampaikan. Ya, pendapat yang disampaikan itu jelas ini. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah yang serius. Nah, jadi ini yang diungkapkan bahwa saat ini bumi mengalami masalah yang serius. Kemudian kita lihat lagi di sini. Argumen apa yang disampaikan oleh penulis untuk mendukung pendapatnya? Ya, argumen apa? Kita lihat kemarin di sini. Argumentasi adalah berisi tentang argumen-argumen yang mendukung pernyataan penulis, memaparkan serangkaian argumen yang disertai dengan bukti, fakta untuk memperkuat argumen. Ya. Kalau tadi tesisnya itu yang disampaikan berisi pendapat atau prediksi sang penulis yang tentunya berdasarkan sebuah fakta. Nah, ini tadi. Ini yang disampaikan. Nah, kemudian argumentasinya. Argumentasi yang pertama ini. Coba dilihat. 6 masalah lingkungan. Nah, coba yang kemarin itu ciri-cirinya laporan teks observasi itu biasa ditunjang oleh fakta. Fakta, di sini juga fakta. Ya. Yang disampaikan tadi tesisnya fakta yang pertama adalah bumi mengalami masalah. Terus apa argumentasinya? Lihat. 6 masalah lingkungan utama. Ya, ingat itu kemarin fakta biasa disertai dengan angka 6. Adalah ledakan jumlah penduduk, penyipisan sampai di sini. Nah, kemudian masih ada lagi argumennya dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. Ini masuk kategori argumentasi semua ini. Alasannya yang disertai dengan fakta. Nah, sekarang ini kita lihat penegasan ulang. Bagian ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks eksposisi berupa penguatan kembali atas pendapat yang ditunjang oleh fakta-fakta. Nah, contoh kemarin, ya, menurut Pak Senal, seharusnya saya, mama bapak dibelikan mak HP karena untuk belajar bahasa Indonesia itu menggunakan aplikasi Zoom. Ya, itu menurut Pak Senal. Itu bagian dari penegasan ulang pendapat. Nah, kalau di buku ini para ahli menyimpulkan, nah, ini penegasannya. Ya, para ahli menyimpulkan. Nah, ini juga bisa pada tahun 2005-2006 tercatat. Nah, ini lagi menurut tim ahli pusat. Nah, itu penegasan ulang pendapat. Berarti ada orang lain yang berpendapat selain kita. Ya, misalnya tadi kamu pendapatmu mau dibelikan HP. Nah, kamu sambung dengan pendapat saya. Menurut pendapatnya Pak Sainawa, tidak boleh saya tidak punya HP karena kalau belajar mengajar, kalau dia mengajar dia menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom itu adanya di HP, jadi kalau tidak kita belikan Kak, tidak bisa belajar bahasa Indonesia. Ya, begitu maksudnya. Namun kalau di sini disampaikan secara lugas menurut tim ahli.
Nah, masalah ini ditegaskan, masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Jadi, wacana ini tentang eksposisi yang mengajak kita untuk menjaga dan melindungi bumi dari bencana lingkungan. Ini ajakan. Ya, jadi kamu nanti bisa bikin wacana yang mengajak untuk membersihkan lingkungan, untuk jangan membuang sembarangan sampah. Oke, mungkin sudah bisa dipahami untuk hari ini hanya identifikasinya. Maksudnya identifikasi memberikan penegasan ulang pada objek. Ya. Kalau ini tadi penegasan ulangnya ya identifikasinya ini dia sebutkan seluas ini pada tahun ini. Kalau HP tadi ya Bapak bisa membelikan saya atau Ibu bisa membelikan saya HP minimal keluaran tahun 2019. Karena kalau keluaran 2018 ke bawah itu memorinya tidak cukup untuk belajar menggunakan aplikasi Zoom. Oke, bisa dipahami? Atau ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, di Intasari. Apa? Oke, sekarang saya akan perlihatkan siapa yang sudah ikut remedial di Kuiper ya. Dan saya perlihatkan nilainya. Sama 2 sidrap. Saya ke kelas 10 IPS. 10 IPS 4 ini. Ada 30 orang di dalam. Kita lihat siapa yang sudah mengikuti remedial. Oke, remedial baru 8 orang. Oke, tidak apa-apa. Kan masih panjang waktunya. Oke, kita lihat. Ya, siapa yang sudah? Andre Teresa sedang mengerjakan. Artinya dia mungkin sampai 10 dia berhenti. Kalau yang ungu ini belum memulai. Nah, oke. Ada Dwi Agustian sudah, Copok sudah. Nilai pertamanya 68. Apakah dia sudah mengulang sampai 100? Kita cek. Apa betul Dwi Agustian Yasir sudah dia ulang sampai mendapatkan nilai 100? Dwi Agustian. Oke, betul. Nilai pertamanya 68. Dia ulang terus sampai mendapatkan nilai 100. Oke, kita ke berikutnya. Kita ke cek lagi satu orang. Atau ada yang mau dicekkan hasilnya? Oke, kita ini tadi remedial. Oh, ini masih punya Dwi Agustian. Ya. Oke, saya ke kelas dulu. Saya ganti dulu sama 2. Oke, 10 IPS 4. Kita cek siapa lagi yang sudah ikut remedial. Lihat detailnya. Oke, Jumardi juga masih sementara mengerjakan.
Oke, kita ke siapa ya? Nah, berarti ini belum mendapatkan 100 kalau begini. Dan Rioja coba cek. Oke, betul. Sudah mendapatkan nilai tertinggi 100. Kita cek Reski Mainaki. Ya, Reski Mainaki dia masih mendapatkan nilai 40, belum mendapatkan nilai 100. Reski Mainaki, silahkan diulang lagi ya. Silahkan diulang sampai mendapatkan nilai 100. Coba Anugrah kayaknya sudah. Kalau selesai mengerjakan berarti sudah mendapatkan nilai 100. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Tolong Reski Mainaki diulangi kembali itu remedialnya ya. Karena belum mendapat 100. Yang lain juga harus ulangi sampai mendapatkan nilai 100. Jadi kalau saya perlihatkan tadi di sini ya. Untuk ulangan hariannya ya, ini kelas yang lain, kelas lain ini. IPS 4 baru beberapa orang yang sudah mendapatkan 100 itu Dewi Agustian, Copo, Miftahur Rahma, Farhan, Nur Hasani, Nur Satya, dan Rioja, Anugrah. Yang lain belum mengerjakan dan sudah mengerjakan tapi belum mendapatkan nilai 100. Oke, ada pertanyaan? Tolong video yang saya kirim tadi disimpan dengan baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nyalakan semua videonya. Untuk absensi. Fitri ya, nyalakan dulu video tanah. Sebentar saja. Oke, sudah ya. Saya absen. 1, 2. Jadi ketua kelasnya di sini adalah Brian ya. Tapi Briannya tidak ada, tidak apa-apa. Tolong disampaikan. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ada yang tahu? Saya tanya, Saldi pertemuan keberapa ini Saldi? 14. Oke, saya kira tidak tahu. Ingat, kantong tugas jangan lupa diisi. Bab 1, tugasnya silahkan diinput di situ ya. Oke, yang ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-14 saya nyatakan sudah selesai. Silahkan konsentrasi di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.